Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heratri Rahayu. Nama saya Ambar Nimatul Mufidah. Kami merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan terapi bicara, program sarjana terapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jurnal yang kami buat berjudul Kesehatan Mental Remaja di Indonesia. Pada bagian pendahuluan, di bagian ini kami memaparkan latar belakang, informasi, dan definisi umum, serta rumusan masalah. Seperti kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, jika seseorang yang memiliki kesehatan mentalnya terganggu, maka mereka akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Setelah itu, dapat definisi umum tentang kesehatan mental menurut WHO yang menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya ini terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di komunitasnya. Pada bagian pendahuluan juga menjelaskan bahwa setiap tahun di negara Indonesia ini mengalami peningkatan masalah kesehatan mental, terutama sejak masa pandemik berlangsung. Secara langsung ataupun tidak langsung, pandemi ini telah membuat kesehatan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menjadi menurun. Nah, kasus gangguan mental ini yang selalu bertambah di setiap tahunnya, serta belum diketahui nih faktor apa yang mempengaruhi kesehatan mental remaja di Indonesia ini pada saat pandemi. Selanjutnya, untuk bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penulisan kualitatif sebagai metode ilmiah ini sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian data ini menggunakan penjabaran kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadikan sebuah wacana untuk menyajikan kesimpulan dari analisis data tersebut. Alasannya digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian karena metode ini tidak berbentuk angka, namun berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Nah, dalam metode penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data, menganalisis data, dan akan mengakhirinya dengan kesimpulan. Nah, untuk sumber data juga kami menggunakan artikel, jurnal, buku, dan dokumen resmi. Oke, selanjutnya ada bagian pembahasan. Di dalam pembahasan ini, kita membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesehatan. Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seorang individu merasa sehat secara mental, emosional, atau sosial. Mereka yang mencapai aktualisasi diri umumnya sehat secara mental. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat bekerja secara produktif dan memaksimalkan potensinya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, mulai dari keturunan, trauma masa lalu, pelecehan seksual atau fisik, gaya hidup yang tidak sehat, hingga kerusakan otak. Selain itu, situasi pandemi seperti COVID-19 saat ini juga dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap penyakit mental. Berdasarkan gejala, penyakit mental dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu psikotik dan non-psikotik. Penyakit mental psikotik yaitu suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita. Mereka yang menderita kondisi ini dapat mengalami halusinasi, yaitu melihat dan mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Beberapa penyakit mental yang termasuk psikotik adalah gangguan bipolar, depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan waham, dan skizofrenia. Yang kedua ada penyakit mental non-psikotik.
Penyakit ini tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita, namun biasanya penderita penyakit mental non-psikotik mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Contoh penyakit mental non-psikotik adalah depresi, gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, gangguan kecemasan umum, fobia, serangan panik, dan obsessive compulsive disorder atau OCD. Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mental ada faktor internal. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi faktor internal yang meliputi kepribadian, kondisi fisik, perkembangan dan kedewasaan, keadaan psikologis, keragaman, sikap terhadap masalah hidup, makna hidup, dan keseimbangan pikiran. Ada juga faktor eksternal, yaitu ekonomi, situasi politik, adat istiadat, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah faktor internal. Dijelaskan bahwa ketenangan hidup, ketenangan pikiran, dan kesejahteraan batin kurang bergantung pada faktor eksternal seperti sosial, ekonomi, politik, dan adat istiadat, tetapi lebih bergantung pada bagaimana dan sikap menghadapi faktor-faktor tersebut. Untuk dapat mencegah terganggunya kesehatan mental, upaya yang dapat dilakukan adalah mengikuti kata hati, fokus pada diri sendiri, dan mencari cara untuk memanfaatkan waktu tambahan yang kamu punya. Mencari pengalihan untuk kita sendiri seperti mengerjakan PR, menonton film, atau membaca novel sebelum tidur. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, membuat keputusan, dan bagaimana seseorang mengatasi stres dan berinteraksi dengan orang lain. Kesehatan mental merupakan hal penting yang perlu dijaga. Namun, jika kesehatan mental tidak dijaga atau diabaikan, itu bisa menyebabkan akibat yang fatal seperti stres, ketakutan, tanpa tahu apa yang menjadi penyebab kita ketakutan. Untuk itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental, terutama bagi kita remaja di Indonesia. Untuk dapat mencegah terganggunya kesehatan mental, upaya yang dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan positif, menjaga pola tidur yang cukup, serta menjaga pola makan yang sehat. Selanjutnya bagian abstrak. Nah, bagian ini kita memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang mana hal ini meliputi tujuan pemilihan topik. Tulisan ini juga bertujuan untuk menggambarkan permasalahan kesehatan mental pada remaja di Indonesia, serta upaya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Untuk metode penelitian yang digunakan, kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, pada bagian akhir abstrak disertakan ringkasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Ringkasan hasil penelitian yang diperoleh dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa permasalahan kesehatan mental yang mempengaruhi remaja, termasuk depresi dan kecemasan, serta upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, menjaga pola tidur yang cukup, serta menjaga pola makan yang sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.